Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini ya, di Zoom ini sengaja saya rekam supaya nanti bisa di playback. Kita akan masuk ke pertemuan kedua, ya, materi pembelajaran mesin atau mesin. Bisa kalian sambil baca. Kita akan masuk ke taksonomi pembelajaran mesin atau urutannya. Dalam teori mesin learning, kita harus paham tentang istilah-istilah lain atau jenis-jenis atau algoritma ya, yang sering dipakai dalam pembelajaran mesin atau teori mesin. Di antaranya ada vektor ya, dan metrik. Lalu ada operasi pada vektor dan metrik, teori probabilitas, Bayes rule, maksimum likelihood. Ini sangat umum ya, khususnya ini di algoritma naive Bayes. Itu nanti saya akan sedikit jelaskan tentang algoritma yang cukup bagus dan populer untuk memprediksi probabilitas. Nah, ini untuk penjelasan vektor, itu vektor adalah metrik yang hanya memiliki satu kolom saja, atau hanya memiliki satu baris. Vektor dinotasikan dengan huruf kecil dan dicetak tebal. Jadi kalau digambarkan dalam matematika ya semacam ini, ada vektor X ya, lalu di dalamnya ada X1 sampai dengan Xn dan urutannya dalam satu kolom. Lalu vektor tersebut dapat ditulis juga dalam bentuk transpose vektor ya, dalam bentuk horizontal ya, transpose vektor. Jadi X1, X2 sampai Xn. Intinya di dalam itu sebenarnya ini metrik ya, cuma metrik yang hanya ada satu baris saja, baik baris yang ke bawah maupun baris ke samping. Nah, ini contoh dari vektor ya, mungkin notasi matematikanya seperti ini. Lalu selanjutnya ada metrik ya. Mungkin kalian mengenal metrik, pernah diajar saat SMA ya, atau SMK. Bagaimana menjumlahkan, mengalikan metrik. Kita ketemu lagi di sini. Metrik adalah susunan angka-angka dalam bentuk bujur sangkar ya, atau ya persegi panjang ini. Ini secara notasi. Yang diapit oleh tanda kurung. Semua bilangan yang ada dalam semua bilangan yang ada dalam metrik adalah bilangan real. Metrik dinotasikan dengan huruf-huruf kapital dan dicetak tebal. Contohnya seperti ini. Metrik A di atas memiliki N baris dan P kolom. Nih. Baris itu ke samping. Lalu P itu yang kolomnya ke bawah. Metrik A biasa disebut dengan metrik yang berukuran N kali P atau notasi alfa IJ. Dalam metrik menunjukkan elemen metrik ke baris I dan kolom ke J. Ini contoh dari metrik ya. Ada metrik yang ukurannya 3 kali 4, 3 kali 3, jadi
panjang barisnya berapa sama kolomnya berapa. Taksonomi ya diambil dari bahasa Yunani. Taxon yang mengelompokkan dan nomos yang berarti aturan. Sehingga taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan aturan. Dalam pembelajaran mesin dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Supervised learning, unsupervised learning, dan supervised learning. Pembelajaran tanpa supervisi atau pengawasan, pembelajaran dengan pengawasan supervisi. Ada yang berpendapat 3 ya, satu lagi. Pembelajaran tanpa supervisi ya, unsupervised learning, sebuah pendekatan di mana tidak terdapat data latih dan tidak memiliki atribut target. Jadi bisa dikatakan data itu ya data yang acak, ya, tidak memiliki kelas, tidak memiliki label, mungkin memiliki label dan sangat tidak beraturan. Tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke dalam beberapa kelompok baru. Artinya pembelajaran mesin ini harus mampu mengenali sendiri datanya itu. Jadi belajar mengenali datanya sendiri ya, untuk menghasilkan pola atau klasifikasi dari data tersebut. Kumpulan data atau dataset yang digunakan tidak memiliki atribut target. Ya. Jadi datasetnya memang tidak ada targetnya atau tidak ada, memang tidak ada yang kita khususkan. Gitu. Jadi biasanya untuk mengcluster ya, atau mengkelompokkan suatu data, ya memang masih tidak jelas gitu. Karena kan ini kan prediksi. Jadi itu unsupervised learning, jadi tidak diawasi ya. Tidak diawasi dan datanya memang sangat acak dan tidak terstruktur, tidak memiliki atribut, tidak memiliki kelas ya atau label, memiliki bisa jadi tapi sangat tidak beraturan. Jadi algoritma mesin learning-nya harus mampu ya, mengenali pola ya, dari data tersebut. Nah, ini contoh dari algoritma pembelajaran mesin ya, tanpa supervisi, unsupervised learning. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini sekumpulan data. Ini kita analogikan semacam ini, titik-titik yang ini adalah sebuah data set ya. Lalu di sini ada proses di mana kita akan coba mengelompokkan. Jadi ini bukan data training. Jadi kalau unsupervised learning memang tidak ada data training ya, karena langsung diterapkan algoritmanya. Ya, jadi data langsung dikelompokkan ya, langsung dibungkus saja. Lalu langsung masuk ke tahap algoritma. Di sini algoritma machine learning akan bekerja untuk menganalisis data ini. Lalu ini memproses, lalu menghasilkan output. Menghasilkan output di sini berupa cluster. Nah, ini diberi warna. Ya, kemungkinan data-data itu saling berdekatan, bisa jadi. Data-data itu bisa memiliki pola yang sama, bisa jadi. Jadi dari data-data ini kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, itulah contoh dari penerapan pembelajaran mesin tanpa supervisi. Jadi tidak ada di sini dataset trainingnya. Jadi langsung saja diterapkan di dalam algoritma. Langsung menghasilkan kesimpulan atau pola. Nah, ini
contoh dataset ya. Misalkan ini dataset numerik. Di sini ada atribut atau feature. Ini contoh dataset tanpa target ya. Di mana di sini atributnya, feature-nya itu tidak ada labelnya ya. Kalau saya lihat di sini. Ya. Jadi memiliki atribut, tapi di sini tidak dijelaskan label atau kelasnya. Jadi ya data saja. Lalu algoritma unsupervised learning atau teknik pengawasan. Maaf, ini masih lanjut ya, unsupervised learning. Ini bisa digunakan untuk clustering, dapat dilakukan dengan beberapa algoritma. Ya, di sini ada K-min, K-medoid, self-organizing map, fusi, Zemin. Ini adalah algoritma-algoritma machine learning yang biasa dan populer dipakai untuk teknik clustering. Selanjutnya, pembelajaran mesin supervised learning atau pengawasan. Sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih dan terdapat atribut target, nilai yang akan diprediksi. Tujuan dari pendekatan ini adalah pengelompokan suatu data ke dalam kelompok data yang sudah ada. Kumpulan data atau dataset yang digunakan sudah memiliki target. Klasifikasi dan regresi, prediksi dan estimasi merupakan contoh dari supervised learning. Jadi kalau tadi unsupervised itu cluster saja, kalau sekarang bisa mengklasifikasi bahkan meregresi atau memprediksi atau mengestimasi. Nah, ini pola kerja dari supervised learning. Jadi ini data, dan biasanya di sini akan ada pembagian data. Ini tergantung dari modelnya. Bisa diambil 70% untuk data training, ya, bisa juga seperti itu. Tergantung pola nantinya. Biasanya ini akan diterapkan dulu data training, ya. Data training untuk menguji data sebelum diterapkan ke algoritmanya. Jadi ada data training, lalu nanti sebagian akan dilakukan data training, sebagian dilakukan data testing. Ya. Lalu diproses dengan algoritma, lalu menghasilkan output. Ini prosesnya. Biasanya di sini dibagi, bisa di data training sama data testing. Nah, ini contohnya di dataset yang supervised learning. Di sini datanya sudah jelas. Ada kelasnya atau label. Di sini data miliknya siapa, ini targetnya adalah, misalkan ini data iris ya. Ini ada jenis-jenis iris dan memiliki data. Nah, ini supervised learning, jadi sudah jelas ya, targetnya atau kelas, ya, atribut feature-nya juga jelas. Salah satu teknik supervised learning ada estimasi, prediksi, dan klasifikasi. Dapat dilakukan menggunakan beberapa algoritma. Contohnya di sini estimasi bisa linear regression, neural network, ya, support vector machine, ya, lalu prediksi bisa linear regression, neural network, dan support vector machine. Klasifikasi ya bisa naik bias, KNN, decision tree, neural network, dan sebagainya. Dan ini ada algoritma-algoritma yang populer sekali untuk pembelajaran mesin. Contoh-contoh ini nanti kalian harus bisa mana algoritma yang kalian kuasai. Misalkan saya menguasainya algoritma bias, ya kalian harus menguasai karena nanti kalian harus membuat jurnal, ya, di mana jurnal itu nanti harus dipublikasikan. Jadi otomatis kalian nanti akan
kecimpung ya, atau pastinya nanti akan mengurusi bagaimana algoritma itu bekerja. Baik secara hitung-hitungan, secara manual, maupun nanti kalian memakai tools seperti RapidMiner atau WK. Jadi ini harus kalian nanti dipahami. Oke, ini ada contoh-contoh soal yang bisa kalian jawab sendiri. Oke, jadi di sini saya menjelaskan perbedaan supervised learning ya, dengan unsupervised learning. Seperti itu. Memang di machine learning ini memang kalian harus banyak membaca, terutama membaca jurnal yang terkait dengan algoritma-algoritma ya, terkait dengan studi kasus yang terbaru dan optimasi-optimasi dalam algoritma itu. Contohnya di sini saya sedikit mengambil ini ya, dari sebuah website ini. Di sini menjelaskan bagaimana alur dari algoritma naive Bayes itu bekerja. Ini kalian harus familiar. Jadi di sini ada penjelasan kenapa naive Bayes. Naive Bayes itu metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik. Dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes. Makanya dia algoritmanya naive Bayes. Kenapa naive? Karena di sini ciri utama dari naive Bayes ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi kejadian. Jadi sangat percaya diri tentang asumsinya. Khususnya kan memprediksi probabilitas ya, kemungkinan-kemungkinan. Dan sebenarnya ini ilmu statistik ya. Basic dari machine learning adalah ilmu statistik. Tinggal diadopsi ke pemrograman. Nah, ini beberapa ya jurnal mengatakan bahwa naive Bayes ini bekerja sangat baik dibanding dengan model classifier lainnya. Ini contoh di jurnalnya Semal ya, Daniela. Ya, kalian bisa download sendiri ini. Mengatakan bahwa naive Bayes memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibanding model classifier lain. Kalau menurut saya memang kita tidak bisa mengatakan algoritma mana yang terbaik. Kalau ini kata dosen saya, algoritma naive Bayes, algoritma manapun itu tidak bisa dikatakan terbaik kalau datanya tidak sesuai. Makanya biasanya peneliti itu melakukan beberapa pengujian dengan algoritma yang berbeda untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Ketika datanya diganti, belum tentu algoritma itu juga hasilnya akan lebih baik. Bisa juga algoritma lain yang lebih baik. Jadi tidak bisa dikatakan algoritma mana yang lebih baik. Tapi memang algoritma yang populer itu diantaranya naive Bayes populer. Nah, di sini dijelaskan bagaimana rumus dari naive Bayes itu seperti ini. Posterior probability, prediktor atau disebut prior ya. Lalu di sini ada kelas prior. Ini ada keterangannya juga. Data dengan kelas yang belum diketahui. Lalu hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik. Nah, ini mungkin kalian bisa pelajari dan coba ya menghitung sendiri rumus-rumusnya. Dan saya rasa di sini sudah jelas. Banyak sekali ya di internet ini, saya tidak mempromosikan website. Contohnya misalkan data seperti ini, perhitungan data yang kalian buat saja di Excel, lalu kalian coba hitung probabilitasnya. Ini silakan dipelajari.
sampai nanti hasilnya bisa menentukan probabilitasnya yang paling tinggi. Ini lumayan panjang ini. Memang kalau hitung-hitungan ini matematika. Ya. Jadi memang hasilnya memang hanya prediksi saja. Atau bisa juga klasifikasi. Oke. Lalu silakan dipelajari dan di sini ada tugas ya buat kalian. Ini tugas kelompok. Ya. Tugas kelompok, silakan dibentuk kelompok maksimal 5 orang. Ini nanti dikumpulkan minggu depan. Saya ingin kalian belajar secara mandiri. Jelaskan dan buat studi kasus sederhana untuk menghitung bagaimana algoritma machine learning berjalan. Ya. Rekam menggunakan Zoom meeting. Jadi kalian share screen lalu menjelaskan, jadi terlihat siapa yang menjelaskan. Seperti saya ini. Ya. Seperti saya merekam video ini. Buat video ya dan upload ke YouTube ya. Nanti kalian kasih linknya saja ke saya. Algoritmanya bebas ya. Kalian bisa pakai Naive Bayes ya, KNN, K-mean, Fuzzy, SVM, Random Forest, Logistic Regression, Decision Tree ya, dan lain sebagainya. Bebas dan kalian boleh menggunakan studi kasus yang paling sederhana. Silahkan satu kelompok masing-masing memilih satu algoritma, tidak boleh lebih ya. Artinya satu kelompok ya satu, dan tidak boleh ada kelompok lain yang sama. Supaya nanti masing-masing kelompok juga bisa memberi atau mengajari ke yang lain bahwa ini loh algoritma itu seperti ini. Jadi saling-saling sama-sama belajar. Karena memang banyak sekali dan ini semua hitung-hitungan matematis ya. Hitung-hitungan matematis. Ya, kita mungkin kadang-kadang tidak bisa menguasai semuanya karena ini kan ada rumusnya. Jadi saya di sini membuat tugas kelompok supaya kalian bisa berkelompok dan memikirkan satu algoritma dengan studi kasus yang paling sederhana yang kalian bisa jelaskan. Dijelaskan dengan hitung-hitungan manualnya. Boleh dengan Excel, ya, tampilkan Excel-nya, hasilnya seperti apa, alurnya seperti apa. Ya. Oke, itu saja mungkin untuk video kali ini. Next, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang algoritma-algoritma yang terkait dengan machine learning. Yang tentunya ini saya akan mengambil contoh-contoh yang dari jurnal ya, supaya nanti kita lebih up to date dengan penelitian-penelitian terkini ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan kesalahan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.